Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam falsafah orang Batak bahwa anak merupakan aset yang sangat berharga, merupakan harta kekayaan, dan merupakan kebanggaan sehingga orang tua merasa terhormat di hadapan masyarakat. Orang tua akan berusaha sekuat tenaganya agar anaknya bisa sekolah setinggi-tingginya, belajar di sekolah favorit, kuliah di universitas terbaik, kuliah di luar negeri, dan mencapai tujuannya sehingga masa depan anaknya terjamin, anaknya tidak ketinggalan dari teman-temannya. Orang tua berusaha dengan semampunya, apapun akan dikerjakan demi anaknya yang berharga itu. Dia lebih mengutamakan kebutuhan anaknya daripada dirinya sendiri. Dia tidak akan hidup dalam kemewahan, bahkan dia tidak merasa risau, merasa cemas, meskipun melihat orang tua yang lain hidup dalam kemewahan, mengenakan berlian, mengenakan jam tangan yang super mewah, dan lain sebagainya. Sehingga ketika anaknya berhasil sekolah, memiliki pendidikan yang tinggi, menjadi seorang ahli hukum, bekerja sebagai pengacara, dan lain sebagainya, maka itu adalah kebanggaan bagi orang tua, dipandang sebagai orang tua yang hebat, orang tua yang berjuang bagi anak-anaknya, dan orang banyak menaruh respek dan hormat kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita melihat bagaimana gigihnya perjuangan orang tua menyekolahkan anaknya dengan setinggi-tingginya, ya. Dan mungkin Bapak Ibu adalah salah satunya. Anak disekolahin, dikasih belajar tambahan di luar sekolah, kursus dan lain sebagainya, supaya masa depan mereka terjamin. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kerohanian anak kita? Apakah sama gigihnya perjuangan kita saat menyekolahin mereka dengan memperhatikan kerohanian mereka? Atau hanya ala kadarnya saja? Apakah kita gigih untuk mendorong mereka ke gereja, membawa mereka ke sekolah minggu? Saudara, minggu lalu gereja kita mengadakan acara di kalangan anak-anak yang kita sebut dengan Precious Kid, yang berarti anak-anak yang berharga. Acara ini melibatkan gereja pusat dan cabang Batu Tulis, dan ini sudah biasa dilakukan pada saat libur sekolah, supaya anak-anak bisa ikutan dan sekolahnya pun tidak terganggu, saudara. Ya, tapi kalau kita lihat dari kehadirannya, masih banyak anak-anak yang tidak ikut, saudara. Nah, ini menunjukkan bagaimana peran orang tua dalam memperhatikan kerohanian anak-anak masih kurang, saudara. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 19 ayat 14 demikian, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Bapak Ibu, Tuhan mempercayakan kepada kita seorang anak, 2 anak, 3 anak atau lebih. Itu berarti Tuhan memberikan kita tanggung jawab atas mereka. Mari kita gigih mendorong anak-anak kita ke gereja, membawa ke sekolah minggu, karena mereka adalah generasi yang empunya kerajaan surga. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari manfaatkan kesempatan tersebut demi kebaikan anak-anak kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk anak yang Tuhan percayakan bagi kami. Itu berarti Engkau memberikan tanggung jawab bagi kami atas mereka. Biarlah anak-anak itu boleh diajar Tuhan dan dibentuk sesuai dengan kerajaan surga. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.